Shalom, Bapak. Dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama dan secara virtual. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua seizin Tuhan. Jadi kita semua yang ada di tempat pelayanan kita masing-masing, dari ujung barat sampai timur, kita boleh bertemu, itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai dalam ibadah kita sore hari ini, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa nyata di dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Dan sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, serta kami mau menaikkan doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu, jamalah hati kami, dan biarlah Engkau berkenan hadir pada ibadah kami sore hari ini ya Bapa. Seluruh rangkaian acara dan ibadah kami sore hari ini, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai bukti bahwa kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi banyak tantangan dan rintangan, kita tidak lari dari hal itu, karena Tuhan Yesus menjadi nahkoda, Tuhan Yesus yang menjadi perisai dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita mau menyatakannya melalui puji-pujian kita, sembah kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita mau mengatakan bahwa kami datang kepadamu, kami percaya Kau ada bagi kami. Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang menyembahmu di sini, percayakan, ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Sekali lagi kita mau katakan, Bapa, kami datang menyembah-Mu.
haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Haleluya. Yesus sungguh kau hebat, yang berasa, yang hebat, sungguh kami bersyukur padamu. Haleluya, kau hebat, kau luar biasa Tuhan. Kasih-Mu ada bagi kami, kasih-Mu tak batas haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang perkasa Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, glory, glory, sebab Engkau hebat. Kami takkan takut Tuhan, sebab Engkau ada bersama kami. Kami takkan goyah, sebab Engkau menguatkan kami. Haleluya, Yesus, Yesus, Kau termulia. Ajaiblah nama-Mu Tuhan, perkasa dan mulia. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, ajaib nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu sungguh Kau hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu sungguh Kau hebat. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku.
saya serahkan kepada Ibu Hermina Ayu. Mari kita berdoa. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang ajaib dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat-berkat yang melimpah, yang Tuhan limpahkan, curahkan atas setiap kami semua. Sehingga kami saat ini boleh bersama-sama beribadah, mengikuti ibadah walaupun secara online. Tapi kami percaya berkat Tuhan yang sama juga Tuhan curahkan atas setiap kami. Menyerahkan sepenuhnya ibadah ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Khusus setiap kami semua yang akan merenungkan firman Tuhan, kami semua diurapi Tuhan. Akan hamba-Mu, biarlah minta Engkau juga mengurapinya sehingga setiap firman yang keluar, setiap perkataan yang keluar, semuanya diurapi dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih buat pujiannya. Saya percaya bahwa pujian tadi itu sangat memberkati setiap kita dan percaya bahwa Tuhan juga disenangkan atas setiap pujian kita. Bersyukur kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah dalam komunitas keluarga besar Pesat. Percaya bahwa ini juga bagian dari anugerah Tuhan atas setiap kita semua. Nah, untuk itu saya sampaikan salam kenal bagi yang belum kenal, gitu ya. Kalau yang sudah kenal, salam kangen, gitu ya. Karena kita tidak untuk saat ini belum diizinkan bertemu secara offline, tapi kita diberi kesempatan oleh Tuhan bertemu secara offline. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan kali ini kita akan sama-sama merenungkannya. Nah, izinkan saya boleh share dulu supaya kalau suara saya tidak jelas, kalian bisa ngomong gitu ya. Apakah sudah muncul? Belum? Sudah, Bu. Kalau yang sudah muncul, bisa lambaikan tangan saya. Share saya sudah muncul? Oke, terima kasih. Ya, sore ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema ketekunan menimbulkan tahan uji. Percaya bahwa setiap kita dimanapun saat ini kita berada, percaya bahwa bagian ini itu sudah menjadi bagian yang kita hidupi bersama-sama. Bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita boleh terus dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Itu semua karena buah dari ketekunan. Dan saya percaya juga bahwa setiap kita yang hidup di dalam ketekunan itu sendiri menimbulkan tahan uji. Nah, kalau kita berbicara tentang ketekunan, kita seringkali mengatakannya, mungkin itu kepada anak didik kita, murid kita, atau anak secara jasmani atau anak-anak kita sendiri, ya kita kata seperti ini. Nah, mungkin pada umumnya sebagai orang tua kita sering berkata seperti ini, ya nak, tekun belajar, atau kepada murid kita tekun belajar seperti itu, ya. Atau kita juga berkata seperti ini, ya,
kepada murid kita, kepada anak-anak kita, atau kepada diri kita sendiri. Nah, kita berkata seperti ini. Yuk, tekun berdoa. Nah, dan masih banyak konteks ketekunan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Banyak hal, ya. Kita ingin supaya kita tekun dalam iman, kita tekun dalam mengiring Tuhan, kita tekun hidup menghidupi visi misi yang Tuhan nyatakan melalui pelayanan kita, pelayanan Yayasan Pesat. Itu semua konteksnya pasti tidak lepas dari namanya ketekunan, seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang ketekunan, ya, memang itu bisa diimplikasikan atau diimplementasikan kepada berbagai segi dalam kehidupan kita. Ya, tadi sudah saya sebutkan hal-hal itu, ya, kita bisa terapkan. Mungkin itu kepada iman kita, kepada visi yang kita hidupi, kita mau tekun terus melakukannya, gitu ya. Nah, untuk itu pada perenungan kita pada sore hari ini, saya rindu kita membatasinya pada 2 hal saja, ya. Yang pertama, kita ingin merenungkan pada bagian tekun dalam konteks belajar. Nah, tentunya belajar ini tidak terbatas kepada belajar secara formal, tapi belajar dari kehidupan ini, bagaimana kita bisa menjalaninya dengan ketekunan yang kita boleh lakukan. Atau yang kedua, yaitu dalam konteks tekun berdoa, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan sama-sama merenungkannya dan kita akan belajar dari ketekunan Timotius, ya. Nah, dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16, nah, di sini dikatakan bahwa perikopnya itu tentang tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat, ya. Nah, nanti ini bisa diperdalam, dibaca di dalam pasal 1 Timotius pasal 4 ini. Tapi saya ingin menekankan pada ayat yang dalam 1 Timotius 4 ayat 13, ya, dikatakan seperti ini. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Nah, di sini ada kata yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada muridnya Timotius tentang bertekunlah. Bertekunlah dalam ayat ini ada 3 hal yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius yang ingin kita renungkan bersama-sama. Tentunya hal ini juga penting bagi setiap kita untuk kita renungkan, untuk kita boleh pelajari bersama-sama, dan itu boleh menjadi berkat bagi setiap kita. 3 hal itu adalah seperti ini. Sebelum kita ingin memperdalam 3 hal dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-13 tadi, kita ingin tahu sebenarnya dari konteks tadi, ya, 1 Timotius 4 ayat 13 tadi, ya, kalau kita boleh artikan bertekun atau ketekunan itu apa? Nah, ya, artinya di sini adalah sungguh-sungguh, ya, gigih, dan terus-menerus melakukannya. Nah, kalau kita berbicara tentang ketekunan, maka inilah artinya. Kalau seseorang dikatakan tekun, maka artinya orang itu sungguh-sungguh. Gigih artinya tidak mudah menyerah, tidak mudah berhenti di jalan, tapi gigih untuk melakukannya. Atau terus-menerus melakukannya. Nah, ini arti kata bertekun. Nah, kalau kita kembali kepada 1 Timotius 4 ayat 13 tadi, yang menjadi ayat perenungan kita pada sore hari ini, ada 3 hal yang dinasihatkan Paulus pada Timotius. Yang pertama adalah
dikatakan bertekunlah dalam membaca kitab suci. Nah, pada bagian ini Paulus menasihatkan kepada Timotius itu berkaitan dengan meningkatkan spiritualitas. Nah, kalau kita boleh merenungkan bagian ini, kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita, maka bertekun dalam membaca kitab suci itu berkaitan dengan kita meningkatkan spiritualitas kita, ya, dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, kalau kita memahami ya arti kata bertekun tadi, ya gigih terus-menerus melakukannya, tidak mudah putus asa, ya, maka kita bisa kategorikan bertekun dalam baca kitab suci itu artinya kita mau gigih dalam mengenal Tuhan melalui pembacaan kitab suci atau Alkitab, gitu ya. Nah, konteksnya tentu saja bisa dihubungkan dengan bagaimana kita memperdalam atau konteks dengan belajar, gitu ya, belajar. Nah, tentunya belajar tidak hanya tadi saya katakan secara formal, tapi belajar dari kehidupan ini, belajar dari pengiringan kita kepada Tuhan, itu juga bagian dari proses belajar kita. Dan kalau kita mengacu kepada nasihat Paulus ini, semuanya itu mesti dilakukan dengan tekun, dengan bertekun untuk kita meningkatkan spiritualitas kita dalam membaca kitab suci. Nah, kenapa proses belajar itu harus dilakukan dengan tekun? Ya, karena belajar itu adalah proses yang terus dilakukan secara terus-menerus. Ya, seorang yang ingin melayani dengan maksimal, maka faktor belajar ini itu adalah juga menjadi bagian yang mesti harus terus-menerus dilakukan dengan tekun, gitu ya. Nah, karena apa? Karena belajar itu tentunya tidak dibatasi oleh waktu. Ya, kapan saja kita bisa belajar. Dan belajar itu juga tidak dibatasi oleh usia. Ya, seusia apapun kita terus-menerus memotivasi diri kita untuk terus belajar. Ya. Dalam hal ini konteksnya adalah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, belajar tentang pengenalan kita akan Tuhan melalui pembacaan kitab suci. Nah, kalau kita kembali kepada konteksnya untuk hal pertama yang dinasihatkan Paulus Timotius ini membaca kitab-kitab suci. Nah, bagian ini yang penting untuk kita lakukan. Sejauh mana sampai saat ini kita boleh terus memprioritaskan hal ini, yaitu untuk terus-menerus membaca kitab suci. Mungkin pembacaan kitab suci secara berurutan, atau mungkin merenungkan kitab suci atau firman Tuhan secara pribadi. Sejauh mana itu menjadi suatu hal yang penting untuk kita terus-menerus lakukan dengan tekun. Nah, saya bersyukur ya dengan berkembangnya sosial media saat ini ya, begitu banyak hal yang kita bisa gunakan secara positif melalui sosial media ini ya, melalui mungkin grup WA atau apa ya, kita bisa mengembangkan untuk mendorong dan memotivasi kita bertekun dalam membaca kitab suci ini. Nah, ada pengalaman yang boleh saya sharekan ya, ada satu grup ya yang saya diajak oleh tetangga ya di rumah, tetangga rumah di sebelah rumah saya untuk ikut bersama-sama di grup dalam pembacaan kitab suci. Dan luar biasa ya, berkatnya sangat sungguh-sungguh mendorong untuk saya boleh bertekun di dalam apa?
di dalam membaca kitab suci. Ada satu grup ya, grup pembacaan Alkitab. Nah, ini sudah periode yang kedua dalam pembacaan Alkitab, dan setiap hari kita membaca Alkitab itu 5 pasal. Kemudian ada hostnya yang mengupdate setiap hari untuk pembacaan kita, yang kita boleh sharekan atau kita menyatakan bahwa hari itu kita sudah membaca. Seperti itu. Nah, kenapa bagian hal ini saya sharekan, saya bagikan? Saya ingin setiap kita boleh bahwa meningkatkan spiritualitas kita itu penting bagi hidup kita, khususnya dalam hal saja membaca suci. Nah, Tuhan sediakan untuk bisa melakukan hal ini ya. Contohnya mungkin seperti saya seperti tadi ya, 5 pasal setiap hari kemudian dilaporkan dan diupdate setiap hari seperti itu, sehingga itu memotivasi, mendorong untuk apa? Bertekun di dalam membaca kitab suci. Nah, kenapa ini menjadi bagian pertama yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius? Tentunya ini sesuatu yang penting untuk dilakukan. Nah, sejauh mana pembacaan kitab suci itu penting bagi hidup kita? Apa yang menjadi respon kita untuk kita boleh melakukannya dalam setiap hidup kita? Nah, ini sederhana. Dan saya percaya bahwa banyak hal yang kita bisa buat dan bisa kita lakukan dalam upaya untuk meningkatkan spiritualitas kita, pengenalan kita akan Tuhan dalam konteks yang berkaitan dengan nasihat Paulus kepada Timotius ini. Nah, bagian yang kedua adalah di situ dikatakan dalam membangun. Nah, ini juga dinasihatkan Paulus supaya itu dilakukan dengan tekun, dengan bertekunlah. Nah, ini kaitannya dengan pelayanan kita. Membangun orang-orang yang kita layani itu adalah sesuatu yang penting. Berdasarkan visi dan misi pelayanan kita, pelayanan besar yang terus-menerus kita kerjakan. Dan bagian ini, kalau kita tidak melakukannya dengan tekun, tentu saja itu sesuatu yang mungkin sulit untuk kita memperoleh hasilnya. Untuk itu saya percaya bahwa rekan-rekan semua ya di seluruh tanah air, semuanya di tempat pelayanan masing-masing sudah melakukannya. Membangun generasi ini dengan generasi pemimpin, generasi pemurid, dengan ketekunan yang sungguh-sungguh sudah dilakukan. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin meneguhkan sekali lagi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman semuanya, yang sungguh-sungguh sudah dilakukannya dengan penuh ketekunan itu. Saya percaya bahwa semuanya membuahkan hasil yang nyata. Dan saya ingin meneguhkan kembali bahwa bertekun itu pasti membuahkan hasil yang baik dalam setiap hidup kita. Untuk itu, mari kita terus membangun dengan penuh ketekunan, membangun generasi ini menjadi seorang pemimpin, generasi pemurid yang sungguh-sungguh ada di dalam rencana dan Tuhan berdasarkan visi dan misi pelayanan kita. Nah, yang ketiga adalah dalam mengajar. Nah, ini juga merupakan nasihat Paulus untuk dilakukan dengan tekun kepada muridnya bernama Timotius. Dan ini berkaitan dengan memperlengkapi orang lain. Mengajar itu memperlengkapi orang lain. Nah, untuk itu kita mesti mendorong diri kita. Kalau kita mau mengajar atau memperlengkapi orang lain, maka mau tidak mau kita mesti menyediakan diri kita supaya kita juga boleh diperlengkapi sehingga kita bisa cakap untuk mengajar. Seperti 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan bahwa Paulus berkata bahwa 2 Timotius 2 ayat yang kedua di situ dikatakan bahwa apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu
itu kepada orang-orang yang dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi pada konteks ini adalah kita akan dipercaya dan mempercayai apa yang sudah kita dapat dari Tuhan, untuk mereka juga melakukan hal yang sama seperti kita. Bagaimana kita bisa memperlengkapi orang lain, mengajar pada mereka? Nah, tentunya dimulai dari diri kita. Sejauh mana kita menyediakan diri kita untuk mau diperlengkapi, untuk mau diperkaya, untuk mau boleh semakin disediakan keahlian, keterampilan untuk kita bisa memperlengkapi orang lain. Setiap mereka baca ini. Nah, dari 2 Timotius 2 ayat 2 ini boleh meneguhkan setiap kita bahwa bertekun itu termasuk di dalamnya kita mengajar dan mempercaya orang lain juga melakukan hal yang sama seperti kita untuk mereka melanjutkan apa yang sudah kita terima daripada Tuhan, baik itu visi misi, baik itu pelayanan, baik itu hati yang mengasihi Tuhan, itu kita mau turunkan kepada generasi berikutnya. Nah, kita menyadari sepenuhnya bahwa setiap kita tidak akan selamanya berada di suatu tempat atau berada di atau jam ini. Suatu saat kita tidak di tempat itu, mungkin kita sudah bertugas di tempat lain. Tetapi apa yang akan kita wariskan kepada orang-orang yang kita layani, orang-orang yang cakap juga mengajar, yang bisa dipercaya, yang sudah kita lakukan terhadap mereka. Untuk itu, dalam konteks yang ketiga ini adalah dalam hal mengajar berkaitan dengan memperlengkapi orang lain, mari kita mendorong diri kita untuk kita menyediakan diri kita mau diperlengkapi supaya kita juga boleh cakap untuk mengajar dan memperlengkapi orang lain supaya mereka semua bisa dipercaya dan mengajar juga orang lain. Nah, 3 hal inilah nasihat Paulus kepada Timotius yang mau supaya semuanya itu dilakukannya dengan tekun, dengan terus-menerus, dengan gigih dan pantang menyerah tanpa berhenti untuk dilakukan. Nah, pertanyaannya mengapa hal ini itu mesti dilakukannya dengan bertekun? Nah, kalau kita kembali kepada konteks dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16, maka kita bisa belajar ya, konteksnya di sini adalah Paulus adalah menghadapi ya ajaran-ajaran sesat pada waktu itu. Nah, setiap kita itu pasti akan menghadapi namanya ya, kalau kita belajar dengan tekun, nah konteksnya tadi, maka seorang siswa itu pasti kalau dia sudah belajar, dia akan menghadapi namanya ujian. Nah, demikian juga mengapa ketekunan itu penting untuk kita lakukan, sebab ketekunan itu akan menghadapi namanya ujian. Nah, kalau kita belajar kembali ke dalam 1 Timotius 4 ini, ya, yang pertama, ya, kita belajar dari Timotius. Yang pertama, Timotius itu menghadapi namanya ujian ketekunan, di mana Timotius menghadapi ujian adanya ajaran sesat pada waktu itu. Nah, kalau kita boleh baca di ayat 1 sampai 11, nanti boleh direnungkan kembali bagian ini. Ya, Timotius menghadapinya. Timotius menghadapi ujian adanya ajaran sesat pada waktu itu. Ya. Nah, dan yang kedua, ya, Timotius diragukan sebagai seorang muda. Ayat ke-12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nasihat ini disampaikan Paulus kepada Timotius. Kenapa nasihat ini disampaikan? Sebab Timotius diragukan sebagai seorang muda. Nah, bukankah banyak dan seringkali sebagai seorang muda, mungkin kemampuan kita diragukan, mungkin kapasitas kita diragukan, mungkin hal-hal yang berkaitan dengan kecakapan, mungkin berdasarkan usia juga, mungkin kita direndahkan. Tapi di sini kita boleh belajar
dan itu menjadi ujian bagi Timotius. Tapi Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Nah, ujian yang ketiga adalah mengapa kita mesti tekun dan kenapa ketekunan itu penting untuk kita lakukan. Yang ketiga adalah karena Timotius sebagai seorang muda itu kadang kurang awas. Nah, ini menjadi ujian. Kurang waspada, kurang awas, ya, sebagai seorang muda. Nah, Paulus mengingatkan untuk mengawasi dirinya, ya. Kalau kita boleh baca di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Paulus mengingatkan untuk mengawasi dirinya sendiri dan ajarannya serta bertekun di dalamnya supaya melalui semuanya dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan orang yang mendengar ajarannya. Nah, inilah mengapa ketekunan itu penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebab kadang ujian itu datang. Nah, mungkin konteksnya ujiannya tidak seperti Timotius dalam menghadapi ajaran. Mungkin ujian-ujiannya, ujian tentang panggilan Tuhan dalam hidup kita, ujian-ujian mungkin kesulitan, tantangan, atau mungkin ujian berkat yang melimpah dalam hidup kita. Untuk itu, ketekunan itu penting, ketekunan untuk mengenal Tuhan, ketekunan untuk mengerti akan firman Tuhan yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita, itu merupakan bagian yang mesti kita lakukan dengan penuh ketekunan. Sebagai seorang muda, mungkin di sini bisa dikatakan pemimpin muda, anak-anak muda, sebagai seorang muda yang dipakai Tuhan untuk melayani, mungkin kita menghadapi namanya ujian tentang kemudaan kita. Mungkin kita menghadapi namanya diragukan di tempat pelayanan kita. Mungkin kapasitas kita dianggap ya tidak seberapa. Tapi itulah ujian. Tapi kalau kita boleh mengacu kepada nasihat Paulus, kenapa di sini dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, karena Timotius sudah dinasihati oleh Paulus, bertekunlah di dalam janji kepada firman Tuhan, sehingga melalui semuanya itu engkau tidak dianggap rendah karena engkau muda, dan engkau bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Dan jikalau ujian ini datang atas ketekunan yang kita lakukan, maka kita pasti menjadi seorang yang menang. Sekalipun kita tergolong sebagai seorang muda. Nah, saya percaya bahwa seorang muda itu semangatnya luar biasa. Nah, ya kan? Seorang muda itu ambisinya itu sangat diakui. Tapi ada ujian sebagai seorang muda. Apa? Di sini Timotius sebagai seorang muda dinasihati karena bisa jadi sebagai seorang muda itu kurang waspada, kurang awas. Untuk itu Paulus mengingatkan pada konteks tentang apa yang diajarkan Timotius dalam kehidupannya. Maka Paulus menasihatkan dengan tekun juga mengawasi dirinya sendiri dan ajarannya. Supaya apa? Melalui semuanya itu menyelamatkan dirinya dan orang yang mendengar ajarannya. Itulah kenapa ketekunan penting untuk kita lakukan, khususnya konteksnya di sini adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan itu adalah yang utama dalam hidup kita. Firman Tuhan itu menjadi pedoman yang lebih dari segala apapun dalam hidup kita. Nah, ini adalah konteksnya kita pun belajar dalam segala apapun situasi dan keadaan.
kita lakukan semuanya itu dengan tekun. Belajar dari mana? Belajar dari kehidupan ini, belajar dari pengiringan kita kepada Tuhan. Mungkin juga kalau Tuhan izinkan, belajar secara formal pun juga boleh. Karena itu bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Belajar, kita mau menyediakan diri kita untuk belajar dengan tekun, itu juga merupakan pengabdian kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena melalui kita menyediakan diri, bersedia untuk mau belajar, itu artinya kita mau mengembangkan kapasitas kita lebih lagi untuk kita boleh dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dalam hidup kita. Nah, ini konteks yang pertama yang boleh kita renungkan pada sore hari ini. Nah, yang kedua, kita mau belajar konteks yang kedua, bertekun dalam doa. Lukas 18 ayat 1 sampai 8 tentang perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar, ya, hakim yang tidak benar. Nah, konteks di sini ya, saya mengaplikasikan tentang ketekunan itu dengan kata tidak jemu-jemu. Jadi tekun itu selain gigih, terus-menerus, pantang menyerah, tapi tidak jemu-jemu itu juga tekun. Nah, kalau kita kembali kepada Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ya, tentang perumpamaan hakim yang tak benar ini, ya, ketekunan dalam doa digambarkan seperti seorang janda yang minta dibela haknya. Nah, kalau kita baca perikop ini, seorang janda ini tidak satu kali aja datang untuk diminta dibela haknya. Tidak hanya satu kali, tapi dia berkali-kali sampai apa yang menjadi tujuannya itu tercapai. Nah, kalau kita belajar dari ketekunan yang konotasi atau artinya tidak jemu-jemu, maka kita boleh belajar dari sikap seorang janda yang minta haknya dibela ini. Sikapnya adalah ini, ketekunan itu adalah gigih. Tidak satu kali datang, ditolak kemudian menyerah, tidak. Tapi terus-menerus, berulang kali, itu namanya gigih. Jadi konteks ketekunan yang boleh kita pelajari dari perikop perumpamaan ini adalah Tuhan mau setiap kita dalam doa itu gigih. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Tentunya kalau kita tahu pasti bahwa doa yang kita naikkan adalah doa yang dikenan oleh Tuhan, maka kita mesti punya sikap seperti janda yang minta haknya dibela ini adalah dengan gigih. Tidak mudah menyerah. Satu kali berdoa, kemudian sudah nggak ada respon, nggak ada jawaban, tapi kemudian kita menyerah. Tidak, tetapi terus-menerus. Itu namanya gigih. Dan yang kedua, janda ini yang minta haknya dibela itu tidak terpengaruh kepada situasi. Seringkali pada waktu kita berdoa dengan tekun, kita terpengaruh kepada situasi. Ada jawaban, kok susah ya, pelayanan kok tambah sulit ya. Tapi kita boleh belajar bahwa berdoa dengan tekun itu tidak terpengaruh situasi. Situasinya apapun, tetap tekun berdoa. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah tetap berpegang teguh dengan apa yang menjadi tujuannya. Jadi, kalau kita melihat perumpamaan ini, seorang janda, sampai apa yang dia inginkan itu dikabulkan. Nah, demikian juga dalam konteks tentang berdoa dengan tekun, bahwa tetap berpegang teguh dengan apa yang jadi tujuan dalam hidup kita, itu juga merupakan ketekunan di dalam doa yang kita mau kita lakukan. Nah, kenapa bagian-bagian ini penting menjadi dasar untuk kita lakukan dalam konteks ketekunan dalam berdoa? Karena ini, kembali kepada Lukas 18 ayat 1 sampai 8 tadi tentang perumpamaan hakim yang tak benar. Kenapa? Karena seringkali ketekunan di dalam doa itu ada ujiannya juga. Ujiannya adalah yang pertama, jika tidak ada jawaban atas ketekunan doa yang sudah kita naikkan. Apakah dengan itu kita tetap bertekun untuk berdoa? Padahal tidak ada jawabannya. Seolah-olah tidak ada jawabannya, begitu ya. Nah, yang kedua, kenapa ini kita perlu lakukan dengan tekun? Karena
harus berulang kali datang. Ujiannya adalah karena adanya sesuatu yang harus berulang-ulang kali untuk dilakukan. Nah, seringkali musuh dari segala sesuatu berulang itu adalah kebosanan, ya gitu ya. Ujiannya itu bosan. Nah, kok belum ada jawaban-jawaban ya atas ketekunan doa yang sudah kita naikkan. Nah, tapi kalau kita boleh belajar dari perikop ini, ujiannya memang mengharuskan berulang kali datang untuk sampai haknya dibela oleh hakim yang tidak benar ini. Nah, berulang kali harus datang dan itu merupakan ujian bagi seorang yang bertekun di dalam doa. Dan yang ketiga, bisa jadi ditolak atau tidak mau menolong. Pada perikop ini pun sebenarnya ya seorang janda yang minta haknya untuk dibela ini pun sudah mengalaminya, tetapi dia tidak menyerah. Dia melakukannya dengan tekun sampai memperoleh hasil bahwa hakim yang tidak benar tadi membela haknya. Jadi akhir dari perikop ini dikatakan, bukankah Bapa kita tidak seperti hakim yang lalim yang tidak benar ini? Bapa kita adalah Bapa yang setia menjawab setiap doa kita. Apalagi kalau doa itu kita lakukan dengan penuh ketekunan kepada Dia. Nah, untuk itu mari kita sama-sama belajar dari konteks tentang bertekun ini. Segala hal boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi dua hal pada saat ini, sore ini yang kita boleh renungkan bersama. Ya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan penuh ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Kita boleh belajar dari Timotius. Saya percaya bahwa kitab Timotius dituliskan itu sudah melalui satu pengalaman hidup proses di mana Timotius sebagai seorang muridnya Rasul Paulus sudah menunjukkan bagaimana ketekunannya itu menimbulkan tahan uji. Bagaimana dia bisa menghadapi ajaran-ajaran sesat dengan nasihat-nasihat dari Paulus yang diajarkan kepadanya untuk terus bertekun di dalam belajar tentang kitab suci, kebenaran firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Dan juga kita juga boleh belajar dari sikap seorang janda yang minta haknya dibela dengan penuh kesungguhan dan penuh ketekunan untuk dinyatakan. Kalau konteksnya itu ketekunan dalam doa, mari kita terus melakukannya di dalam Tuhan, sebab kita tahu dengan pasti bahwa ketekunan itu pasti menimbulkan tahan uji. Apapun ujian datang, boleh setiap kita menghadapinya. Tetapi percaya bahwa melalui ketekunan pasti menimbulkan tahan uji bagi setiap kita. Mari kita terus mau belajar dan terus belajar dari apapun yang Tuhan siapkan dan sediakan dalam hidup kita. Entah itu belajar dari kehidupan, pengenalan kita, pengiringan kita akan Tuhan. Mari kita lakukan dengan tekun. Atau ketekunan itu berkaitan dengan kita menghidupi visi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita tekuni terus untuk terus melakukannya dan terus melakukannya. Dan kalau itu didasari dengan doa yang kita naikkan dengan penuh ketekunan, maka percaya itu semua akan menimbulkan tahan uji. Demikian juga janda yang minta haknya dibela tadi. Dia memperoleh hasilnya. Oleh karena dia membuktikan bahwa ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Mari kita terus bertekun karena percaya bahwa setiap kita yang bertekun di sana akan menimbulkan tahan uji. Sebab sore hari ini kita boleh belajar ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh rindu Tuhan. Engkau boleh memberkati kami. Berikan kepada kami hati yang terus mau bertekun di dalam Engkau. Dalam segala hal. Karena kami mempercayai bahwa di dalam ketekunan itu kami beroleh hati atau beroleh tahan uji dalam segala apapun
datang, diizinkan datang menimpa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, menyerahkan firman-Mu ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saya stop share-nya. Oke, terima kasih. Tuhan kasih, saya serahkan. Silakan Kak Nancy. Kita untuk kita terus bertekun sehingga kita tahan uji ya, apalagi di masa-masa pandemi ini. Kita terus bersyukur firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Kita akan berdoa syafaat. Silakan Ibu Wenti akan memimpin kita dalam doa syafaat. Terima kasih, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Hermin. Kami percaya pengurapan Allah akan terus mengalir atas hamba-Mu. Dan Kau juga akan berkati setiap pelayanan-pelayanan hamba-Mu, juga keluarga yang ada. Perlindungan Tuhan penuh atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Jadikan kami kuat dalam segala hal, sehingga kami tekun dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi problem, dalam menghadapi pelayanan-pelayanan yang ada ini. Jadikan kami hamba-Mu yang tahan uji. Kami berdoa untuk semua komunitas pesat yang ada di seluruh Indonesia. Kami minta Allah melingkupi mereka. Kami minta Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Kami minta Engkau hadir dan menghampiri satu persatu di mana saja hamba-Mu berada. Tuhan berikan kekuatan secara ekstra daripada-Mu. Berikan ketekunan yang daripada-Mu Tuhan. Supaya setiap menghadapi tantangan-tantangan dalam pelayanan, hamba-Mu semakin kuat, semakin perkasa di dalam Engkau. Kami tidak ingin Tuhan rekan-rekan kami berguguran, tetapi kami merindukan suatu hal yang kuat, yang memberi semangat dan memberikan motivasi sehingga tidak akan meninggalkan pelayanan, tapi mereka akan tekun dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk para pengurus-pengurus yayasan yang ada. Kami berdoa juga untuk Pak Gondo sebagai ketua yayasan. Kami berdoa juga untuk Ibu Vidi Tuhan sebagai direktur eksekutif. Kami berdoa untuk para direktur yang ada. Kami berdoa untuk para manajer. Kami berdoa untuk para supervisor. Kami berdoa Tuhan untuk kepala TK. Kami berdoa juga untuk guru-guru. Mereka adalah hamba-hamba-Mu yang Kau pakai untuk memberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Kau berikan pesat sebagai wadah pelayanan kami. Kami juga berdoa buat para sahabat pesat, para donatur yang menopang pelayanan kami. Biarlah mereka Engkau hampiri satu persatu ya Bapa. Mereka Engkau lindungi dari segala mara bahaya. Kau lindungi mereka juga Tuhan dari corona yang sedang melanda di negeri ini. Biarlah para donatur kami, para sahabat pesat kami Tuhan, ada dalam perlindungan Allah. Amin. Tuhan kami berdoa, apabila mereka dalam keadaan sakit, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila mereka dalam keadaan pergumulan yang berat, tantangan-tantangan hidup yang berat, Tuhan adalah jawaban buat mereka. Pada sore ini Tuhan kami terus minta lawatan-Mu terus buat pekerjaan dan usaha mereka. Lindungi Bapa. Di masa krisis seperti ini, biarlah Engkau munculkan para donasi kami, para sahabat kami, menjadi mutiara-mutiara yang lain dari yang lain. Mereka akan lebih diberkati. Mereka akan menikmati berkat-berkat yang baik dari Bapak Surgawi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa kalau kami boleh ada di negeri kami di Indonesia ini. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan. Kami juga minta lawatan dan perlindungan buat negeri kami Indonesia. Berkati dan lindungi Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden. Lindungi juga para menteri. Biarlah kami para presiden, wakil presiden dan para menteri Tuhan bisa bekerja sama dengan baik untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang terjadi di negeri kami. Tuhan jagai negeri kami dari kekacauan-kekacauan. Menjagai negeri kami dari kesatuan yang ada. Tuhan, kalau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas negeri ini, mereka ingin mengacau balaukan, mereka akan menghancurkan NKRI. Kami minta pembelaan darah Yesus atas negeri kami, karena ada orang-orang yang sedang berdoa buat Indonesia.
Kami juga minta Tuhan, di dalam masa pandemi seperti ini, berikan hikmat-Mu turun atas pemimpin kami Tuhan, supaya pengatasan pandemi cepat berlalu. Kami tidak ingin pandemi ini terus menguasai negeri kami. Ajarkan bangsa kami untuk takut akan Engkau dan mentaati protokol kesehatan yang ada, supaya penularan pandemi tidak akan semakin luas negeri kami. Tuhan tolong para dokter, para medis, para tenaga kesehatan yang ada. Lindungi mereka, biarlah mereka juga menjadi pahlawan-pahlawan, menjadi berkat bagi negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya negeri kami ada dalam perlindungan darah Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, kalau hari-hari ini ada bencana-bencana yang sedang terjadi di negeri kami, ada banjir, ada gunung meletus dan sebagainya. Kami minta darah Yesus berdiri di negeri kami. Tuhan berkati dan berikan penghiburan bagi keluarga-keluarga yang mengalami pandemi bencana yang ada. Kuatkan dan teguhkan. Berikan juga pembelaan dari negeri kami Tuhan, dari bangsa kami buat mereka yang sedang mengalami bencana yang ada. Kami juga berdoa Tuhan, lindungi juga negeri kami Tuhan dari kekacauan, terorisme, antikris dan sebagainya. Biarlah semuanya Engkau ada di tengah-tengah negeri kami. Engkau yang bertakhta atas negeri kami. Kami percaya Tuhan melindungi umat-Mu yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kalau tanggal 9 Desember ini akan diadakan pilkada keseluruhan di Indonesia. Baik itu pemilihan bupati, baik itu pemilihan gubernur. Biarlah Tuhan tolong supaya semuanya berjalan dalam tuntunan Tuhan, berjalan dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau nyatakan kebaikan pertolongan-Mu buat para pemimpin-pemimpin kami yang akan dipilih tanggal 9 Desember ini. Biar penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, keamanan atas negeri ini terjadi. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami percaya Tuhan yang bertakhta, Tuhan juga melindungi kami semuanya. Terima kasih Bapak, kami naikkan doa syafaat kami pada sore ini karena Tuhan ada bersama-sama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah berdoa syafaat dengan sungguh-sungguh kita naikkan. Kita percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Ibu Wenti. Sebelum doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Hermin, saya menyampaikan pengumuman bahwa kita akan mengadakan Natal bersama komunitas Pesat ya secara virtual. Kita akan mengadakan Natal bersama pada tanggal 19 Desember tahun 2020, itu di hari Sabtu. Jadi kita akan Natal bersama-sama yang nanti akan dilayani oleh Bapak Yose Carol. Ya, kita doakan untuk acara ini supaya Tuhan boleh menolong waktu yang tepat ini, kita boleh merayakan Natal bersama-sama. Akan dilaksanakan pukul 3 sore di waktu Indonesia Barat ya. Jadi kita akan bersama-sama. Bapak Ibu minta waktu ini bisa dicatat, diingat sehingga bisa, belum ada agenda lain, jadi kita bisa bersama-sama untuk Natal. Kemudian hal-hal yang perlu disiapkan adalah waktu acara Natal nanti Bapak Ibu dan keluarga bisa menyiapkan lilin di tempat masing-masing ya. Kemudian untuk acara Natal ini dress code-nya atau pakaian bisa warna hijau, bisa warna merah atau warna putih. Tapi kalau ada ya Bapak Ibu, kalau nggak ada jangan dipaksakan ya. Jadi dress code-nya itu yang akan kita gunakan. Jadi kita akan bersama-sama, mari kita siapkan hati kita doakan waktu ini kita bisa Natal bersama-sama. Itu pengumumannya, dan saya terus sangat merindukan kalau ada Bapak Ibu Saudara yang ingin bersaksi di ibadah online, mari kami tunggu. Jadi ini belum ada yang menyampaikan, jadi berharap Bapak Ibu bisa sharing pelayanan di tempat-tempat masing-masing, mungkin hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan atau mungkin juga sedang dalam pergumulan. Mari Bapak Ibu saya mengajak bisa
di setiap ibadah online ada 1 atau 2 orang yang bisa bersaksi gitu ya, sehingga boleh menyegarkan kita semua juga, memberkati kita semua gitu ya. Jadi saya berharap di Senin-Senin akan datang kita bisa ada kesaksian yang boleh menguatkan atau memberkati, atau mungkin juga pergumulan di pelayanan di TK-TK atau FC. Silahkan ya. Begitu. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Kami mohon untuk kembali Ibu Hermin bisa menutup dalam doa berkat. Baik, kita berdoa untuk ibadah kita pada sore hari. Tuhan, kami bersyukur, kami memuliakan nama-Mu, Engkau Tuhan kami yang sungguh kami andalkan, kami percayai, yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada perkara yang mustahil buat Engkau. Kami bersyukur, kami sudah bersama-sama beribadah di sore hari ini. Tuhan menyertai kami semua, boleh diberkati Tuhan. Dan tibalah saatnya kami sama-sama akan mengakhiri ibadah ini. Kami rindu bahwa kehadiran Tuhan pun tetap nyata atas setiap kami semua. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Kami semua ada dalam kuasa perlindungan Tuhan. Kami ada di dalam hadirat Tuhan. Kami semua ada di dalam ibadah. Kami akan mengakhirinya dan minta berkat-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati setiap rekan-rekan dimanapun saat ini berutus dan melayani. Biarlah hati yang kuat, hati yang tekun, hati yang tabah, hati yang sungguh mengandalkan setiap rekan-rekan semua. Kami memberkati setiap keluarga demi keluarga, biar mereka mendapat kasih setia daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan. Kami memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada dengan hikmat marifat daripada Tuhan. Kami memberkati orang-orang yang kami layani, anak-anak yang kami layani. Kami memberkati setiap mereka semua dengan berkat-berkat yang berlimpah. Memberkati anak-anak dengan hikmat, kecerdasan, kepandaian daripada Tuhan, hati yang takut akan Tuhan dilimpahkan atas setiap anak-anak didik kami, anak-anak murid kami, anak-anak secara jasmani yang Tuhan percayakan. Kami memberkati semua pelayanan ini di dalam nama Yesus, berkat daripada Tuhan berlimpah atas pelayanan kami, dalam tangan Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini. Amin. Terima kasih Bu Hermin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Seli. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir. Terima kasih Bu Hermin. Semangat Terima kasih Bu melayani. Hermin pelayanannya Pak Hermin. Salam semuanya. Shalom. Oh, Ya. sehat semua. Salam. Terima kasih semuanya. Terima kasih.